Hai, apa kabar semua? Senang banget bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang seorang pria yang sangat kuat, yang hidupnya, berubah total 180 derajat. Sebuah perjalanan yang benar-benar gak terduga. Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Gimana ceritanya, seseorang yang awalnya benci setengah mati sama sebuah keyakinan baru, tiba-tiba malah jadi pahlawan dan pembela utamanya. Nah, inilah pertanyaan besar yang akan kita jawab hari ini. Yuk, kita mulai dari babak pertama. Kehidupan Umar sebelum dia mengenal Islam. Dia ini bukan orang sembarangan loh. Coba bayangkan sesosok raksasa di tengah masyarakat Mekah. Kuat, disegani, dan punya pengaruh yang besar banget. Jadi kebayangkan, sosoknya itu paket lengkap. Fisiknya kuat, otaknya cerdas, dan dia salah satu dari segelintir orang yang melek huruf di zamannya. Tapi, semua kekuatan dan kehebatannya ini dia pakai buat menentang Islam habis-habisan. Buat dia, ajaran baru ini adalah ancaman besar. Makanya dia jadi salah satu musuh nomor satu kaum muslimin waktu itu. Tapi, di setiap cerita hebat, pasti ada satu momen kan? Satu titik balik yang gak pernah disangka-sangka yang mengubah arah hidup selamanya. Nah, inilah momen itu bagi Umar. Nah, alur kejadiannya ini benar-benar dramatis. Coba bayangin tegangnya suasana waktu itu. Dia jalan dengan pedang terhunus, niatnya mau menghabisi Nabi. Tapi, di tengah jalan, takdir berkata lain. Dia malah menemukan kebenaran di tempat yang paling gak dia duga, di rumah adiknya sendiri. Dari niat membunuh, hatinya justru luluh. Luar biasa kan? Dan ini dia, game changer-nya. Yang mengubah hati Umar yang sekeras batu itu bukan ancaman pedang atau tawaran kekuasaan, melainkan kata-kata. Ayat-ayat dari surat Thaha yang dia dengar itu langsung menembus ke dalam hatinya dan mengubahnya untuk selamanya. Ini bukti betapa dahsyatnya kekuatan sebuah pesan. Begitu masuk Islam, Umar ini gak main-main. Dia gak sembunyi-sembunyi, justru sebaliknya. Energi yang tadinya dia pakai untuk melawan Islam, sekarang 180 derajat dia balikkan untuk melindungi Islam. Dan karena inilah, dia dapat gelar baru yang sangat istimewa. Al-Faruq, Sang Pembeda. Keren banget kan gelarnya? Gelar ini diberikan langsung oleh Nabi Muhammad karena sejak hari pertama masuk Islam, Umar dengan gagah berani menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Dia jadi garis pemisah yang tegas antara kebenaran dan kebatilan. Dan kutipan ini, benar-benar menggambarkan keberaniannya yang tanpa tanding. Ketika kaum muslimin yang lain hijrah secara diam-diam, karena takut ketahuan, Umar justru mengumumkannya di depan semua orang. Dia menantang seluruh Mekah. Ini bukan sekedar nekat, ini adalah keberanian yang lahir dari keyakinan yang membara. Oke, kita lompat ke babak selanjutnya. Di sini peran Umar bukan lagi sekedar pelindung, tapi dia menjadi pemimpin bagi seluruh umat Islam. Inilah era kepemimpinannya sebagai khalifah kedua, penerus kepemimpinan setelah Nabi wafat. Cuma 10 tahun. Coba deh perhatikan angka ini. Dalam waktu 1 dekade aja, dampak kepemimpinannya itu begitu besar sampai-sampai masih kita rasakan hingga hari ini. Ini membuktikan kalau yang penting itu bukan seberapa lama kita hidup, tapi apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Prestasinya itu bukan main loh. Dia nggak cuma memperluas wilayah kekuasaan Islam secara masif, tapi dia juga membangun sistem yang kokoh. Dia yang menetapkan kalender Hijriah, sistem penanggalan kita. Dia juga yang mendirikan Baitul Mal, semacam kas negara untuk mengatur keuangan dan mensejahterakan rakyat. Ini semua adalah inovasi fundamental yang menunjukkan visinya yang jauh ke depan. Tapi, tahu nggak? Di balik semua pencapaian besar itu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kehebatan Umar yang sesungguhnya itu terletak pada karakternya. Dia bukan tipe pemimpin yang cuma duduk manis di istana. Dia turun langsung ke jalanan, sendirian di tengah malam, buat mastiin rakyatnya baik-baik saja. Dan kisah ini adalah contoh paling sempurna dari karakternya. Bayangkan, seorang pemimpin negara adidaya menangis terseduh-seduh melihat seorang ibu dan anak-anaknya kelaparan. Dia nggak nyuruh pengawalnya, nggak nyuruh ajudannya, dia sendiri yang lari ke gudang negara memanggul sekarung gandum di punggungnya dan memasak untuk keluarga itu. Ini pelajaran tentang tanggung jawab dan empati yang levelnya luar biasa. Ya, setiap cerita hebat pasti ada akhirnya kan? Sekarang, mari kita lihat babak penutup dari kehidupan Umar. Dan yang terpenting, warisan abadi apa yang dia tinggalkan untuk kita semua. Dia memimpin selama 1 dekade yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Dan pada akhirnya, dia wafat sebagai seorang syahid saat sedang mengabdi, saat sedang memimpin sholat. Sebuah akhir yang tragis, tapi sekaligus menjadi penegas statusnya sebagai pemimpin yang berdedikasi sampai nafas terakhir. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari kisah hidup Umar yang luar biasa ini? Warisannya itu
Bukan sekedar catatan sejarah, tapi tentang nilai-nilai yang relevan sampai kapanpun. Keberanian untuk membela yang benar, tanggung jawab untuk peduli sama sesama, kerendahan hati di puncak kekuasaan, dan keadilan yang tanpa pandang bulu. Nah, untuk menutup pembahasan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dari semua sifat dan pelajaran hebat dari Umar bin Khattab, mana yang paling kena di hati kamu? Pelajaran mana yang kira-kira bisa kamu coba terapkan dalam hidupmu mulai hari ini juga? Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa lagi.